Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Salam olahraga. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada hambanya, yaitu memberikan ujian yang berupa sakit. Sakit adalah nikmat Allah yang dikurangi. Sakit adalah rahmat Allah, kasih sayang kepada Allah kepada hambanya. Sakit adalah berkah, kesehatannya akan bertambah berkah, sangat bermanfaat manakala kita sehat. Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 80, "Fa idza maridu fahuwa yashfin," dan jika saya sakit Allah yang mengobatinya. Begitu juga di surat Asy-Syu'ara ayat 30, "Musibah apa yang menimpamu akibat perbuatan kamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu." Sehubungan dengan hal tersebut atas, tausiah edisi Jumat 27 Maret 2021, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Kiat agar kita tidak mudah sakit. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sakit adalah rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Sakit adalah merupakan cara untuk mengadakan evaluasi diri kita terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Apakah banyak salahnya atau banyak solehnya. Untuk itu kita harus tahu, sakit adalah kekurangan diri kita akan istighfar. Sakit adalah kurangnya sedekah. Sakit adalah kurangnya bersyukur. Sakit adalah kurangnya bersedekah. Sakit adalah kurang sholaturahmi. Sakit adalah kurangnya thalabul ilmi. Semakin banyak kita melihat kekurangan terhadap diri kita, maka kita akan mengetahui berapa sakit yang menimpa diri kita ini. Untuk itu, tausiah edisi ini saya akan memberikan kiat agar tidak mudah sakit. Yang pertama adalah bangun sebelum subuh. Kita tahu bahwa orang yang bangun sebelum subuh, maka dia leluasa untuk menghirup oksigen yang masih murni. Dengan demikian manakala kita bangun tidur, kemudian wudhu, kemudian keluar untuk sholat berjamaah subuh, insya Allah oksigen yang kita hirup adalah sangat unik sekali sehingga menambah kekuatan tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah sehabis subuh kita bergerak. Kita boleh berolahraga ringan, boleh jogging, boleh senam, boleh goes, atau bagi ibu-ibu boleh umbah-umbah, isah-isah, omah-omah, bahkan juga boleh lumah-lumah. Maka dari itu ketika kita senantiasa bergerak sehabis subuh, maka saraf-saraf kita, otot-otot kita otomatis akan bergerak. Dengan bergerak yang banyak, insya Allah kita akan menjadi sehat. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan antara pikir, zikir, dan plesir. Kita tahu bahwa dalam diri manusia itu ada tiga komponen yang perlu dipenuhi kebutuhan: pikir, zikir, dan plesir. Ketika kita fokus pada pikir, maka akan mudah sakit. Begitu juga manakala kita fokus pada zikir, juga akan sakit. Apalagi kita tidak mau pikir, tidak mau zikir, hanya plesir saja, ini juga akan mengalami suatu kerugian. Maka dari itu, agar kita tidak mudah sakit, maka kita memperbanyak zikir, pikir, dan plesir, yaitu bepergian, bersenang-senang. Hingga manakala terjadi keseimbangan antara pikir, zikir, dan plesir, insya Allah kita terhindar dari penyakit. Muslimin muslimat rahimakumullah.
Adapun yang keempat adalah menjaga, yaitu pola hidup, gaya hidup. Kita tahu bahwa orang yang mudah kena penyakit karena kekurang cakapan, kekurang kemampuan di dalam menjaga pola hidup, gaya hidup, life skill. Kita tahu bahwa Rasulullah memberikan contoh bagaimana agar badan kita sehat, yaitu makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Dalam tubuh kita, perut agar diisi dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Hingga manakala kita bisa melaksanakan tersebut, insya Allah kita akan menjadi orang yang sehat. Orang yang terkena penyakit gula itu adalah salah satu contoh bagaimana kurang menjaga pola hidup. Gula artinya ada hal yang manis, sehingga makan yang berupa manis semuanya dimakan. Tapi secara spiritual, bahwa orang yang kena penyakit gula adalah banyak gelonya, banyak kecewanya. Kepada suami gelo, pada istri gelo, pada anak gelo, pada saudara gelo, pada tetangga gelo, pada teman gelo, dan semuanya gelo. Hingga gelo menumpuk menjadi gula. Orang yang terkena penyakit gula biasanya adalah tidak mau mengalah, ingin menangnya sendiri, tidak mau mengakui kelebihan orang lain, tidak mau mengakui kelemahan orang lain. Hingga manakala kita ingin terbebas dari penyakit gula, jadilah pemaaf, jadilah penyabar, bahwa penyakit yang diberikan pada kita sesungguhnya yang membuat adalah diri kita sendiri. Allah yang meridhai dokter dan obat sebagai sarana prasarana, dan Allah Subhanahu wa taala yang merestui untuk bisa sembuh. Untuk itu manakala kita menderita sakit, kita segera adakan evaluasi diri kita, bagaimana pola hidup makan kita, sehingga manakala kita bisa menjaga pola hidup makan kita, menjaga keseimbangan hidup kita, insya Allah kita terbebas dari penyakit. Itulah 4 kiat agar kita tidak mudah sakit. Semoga kita semua tetap sehat, kuat, bersemangat menatap masa depan yang penuh dengan gairah dan asa yang penuh cita-cita, baik kita yang akhirnya dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Aku liqaya hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.